Minggu adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kakak pada hari ini melihat adik-adik semua. Kakak harap adik-adik pagi ini bangun dalam keadaan sehat, segar, bahagia, penuh dengan sukacita. Nah, kenapa? Karena ini adalah hari Minggu dan kita mau sekolah minggu online seperti biasanya. Ayo adik-adik, kita bangun, bangkit berdiri, semuanya siap-siap, ajak kakak, adik, ayo, semuanya kita mulai sekolah minggu ya. Nah, sebelumnya jangan lupa absen dulu, biar kakak tahu siapa yang sudah datang, siapa yang masih tidur. Nah, kalau adik-adik gak bisa, minta tolong papa dan mama. Yuk, absen dulu ya. Nah, sudah absennya? Good. Nah, sebelum kita lanjut sekolah minggu kita, kakak mau tanya dulu, selama 1 minggu kemarin, adik-adik ngapain aja di rumah? Walaupun di rumah aja, kita harus tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya apa? Membantu orang tua, terus membantu oma atau opa. Nah, juga mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang adik-adik bisa. Contohnya mungkin membantu merapikan tempat tidur adik-adik, atau membersihkan atau merapikan mainan-mainan yang habis adik-adik pakai, jangan berantakan, atau bantu jaga adik. Nah, jadi walaupun di rumah nggak boleh main game terus, nggak boleh nonton terus ya. Kalian tetap harus melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan jangan lupa apa? Kalau bisa, stay at home. Jangan main-main ke tetangga atau kemana, jangan. Ya, tetap main di rumah aja ya adik-adik ya. Good. Nah, sekarang kakak mau lanjut ajak adik-adik bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Tapi kali ini Yesusnya diganti jadi Allah. Ya, kita modif ya lagunya ya. Adik-adik bisa kan lagu itu? Kita nyanyi yang kencang, oke? Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik ya. Ayo, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih pada hari ini kami sudah boleh dikumpulkan bersama-sama untuk sekolah minggu. Walaupun masih melalui online, tapi kami tetap bersyukur karena kami semua dalam keadaan sehat dan dapat memuji Tuhan.
Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus berkenan menyertai dari awal hingga akhir, agar apa yang disampaikan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita lanjut bernyanyi ya. Nah, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi, judulnya lagunya Percaya Saja. Nah, karena apa? Karena kakak ingin adik-adik percaya saja, percaya kepada Tuhan, ya. Jadi jangan percaya kepada yang lain, percaya hanya kepada Tuhan, ya. Jangan percaya kepada berita-berita yang tidak benar, jangan percaya kepada gosip-gosip. Kita percaya kepada Tuhan saja, ya. Yuk kita bernyanyi. Adik-adik, lanjut nggak nih memuji Tuhannya? Masih semangat gak? Masih semangat gak? Oke, good. Itu yang kakak mau ya. Ayo adik-adik kita mau nyanyi. Judul lagunya Biarkan Gunung-Gunung Beranjak. Nah, ini ada gayanya ya. Adik-adik, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, gitu ya. Bisa lagunya? Ayo bangkit berdiri, smile. Jangan lupa karena kita mau memuji Tuhan, harus dengan muka yang bergembira. Jangan muka yang nggak boleh gitu ya. Oke? Ayo adik-adik, kita bersemangat memuji Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan uang persembahannya. Masukkan di amplop, titip kepada papa atau mama untuk dibawa ke gereja.
Atau adik-adik bisa simpan nanti apabila Tuhan telah memberikan kesempatan kita berkumpul bersama, adik-adik bisa bawa langsung. Ya, mari kita bernyanyi Bawa Persembahanmu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, biarlah kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Kiranya Tuhan berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, memuji Tuhan pada sekolah minggu hari ini sudah selesai. Adik-adik lanjut lagi mendengarkan cerita dan melakukan aktivitas gunting-gunting, tempel-tempel. Asik kan? Nah, terima kasih adik-adik yang sudah menyanyi dengan penuh sukacita. Terima kasih adik-adik yang telah memuji Tuhan dengan bersemangat. Kakak senang sekali melihat adik-adik bersemangat memuji Tuhan. Nah, selamat melanjutkan sekolah minggu adik-adik. Dadah! Selamat pagi anak-anak, selamat pagi juga buat papa dan mama. Tadi kita sudah bersama-sama menyanyi, memuji nama Tuhan bersama Kak Natasha. Makasih ya Kak Natasha. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 39. Sebelumnya, kita minta pimpinan Tuhan dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah mengasihi kami dan memberikan apa yang kami perlukan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buat kami mengerti apa yang disampaikan, sehingga kami selalu boleh taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernah nggak pada saat kalian mau mengikuti kebaktian atau ibadah sekolah minggu, tiba-tiba pada saat yang sama, ada film yang bagus diputar di TV? Atau pada saat kalian mau membaca Alkitab, lihat di meja ada komik yang belum dibaca. Kelihatannya seru tuh ceritanya. Banyak hal yang membuat kita jadi ragu-ragu. Mau ikut kebaktian atau mau nonton film dulu? Kita mau membaca Alkitab atau kita mau membaca komik? Atau mungkin kalian mau berdoa, tapi tiba-tiba ingat ada game online yang belum selesai, yang bikin kalian ini pengen, apa mau main dulu ya? Nah, banyak sekali hal yang membuat kita jadi berpaling dari Allah. Dan ini juga terjadi pada bangsa Israel dulu. Mereka lebih suka menyembah kepada allah-allah lain atau Baal dibandingkan menyembah kepada Allah. Mari kita saksikan video berikut ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab
Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang disayang oleh Tuhan. Sering disebut juga bangsa pilihan.
Oleh sebab itu, ketika bangsa Israel lebih memilih menyembah Allah lain atau Baal, Tuhan menjadi sedih dan menghukum mereka. Tuhan meminta Nabi Elia untuk mendatangi Raja Ahab, agar Raja Ahab dan bangsa Israel bertobat, balik kepada Allah yang selama ini sudah menolongnya. Tetapi sayangnya Raja Ahab menolak. Dari video tadi kita dapat melihat bahwa Nabi Elia berhasil membuktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang maha kuasa, Allah yang bisa mendengar dan sanggup bertindak, menolong, bahkan melakukan apa yang tidak mungkin. Coba tadi lihat, api bisa menyala. Padahal di sekeliling korban persembahan sudah diberikan air yang cukup banyak. Biasanya kalau ada air, tidak mungkin api menyala kan? Akhirnya bangsa Israel jadi percaya lagi kepada Allah. Sampai saat ini masih banyak Baal atau Allah-Allah lain yang ada di sekitar kita yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah. Kalau zaman dulu Baalnya kebanyakan berupa patung yang disembah. Kalau sekarang bentuknya bisa bermacam-macam, lebih menarik, dan kadang-kadang kita suka tidak sadar. Menonton film, membaca buku, main game, atau apapun, tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita lebih memilih menonton film dibandingkan mengikuti ibadah sekolah minggu, kita lebih tertarik untuk membaca komik duluan pada saat kita harus membaca Alkitab. Itu yang tidak boleh. Jadi segala sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah, yang membuat kita menomorduakan Allah, itu bisa disebut Baal. Anak-anak, kita mau menyenangkan hati Tuhan kan? Oleh sebab itu, jangan tergoda oleh Allah-Allah lain. Jangan salah pilih. Percaya hanya kepada Allah saja. Karena Allah kita ini sanggup melakukan segala hal yang luar biasa. Mari kita tetap setia kepadanya. Amin. Anak-anak, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat api dari Tuhan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk aktivitas hari ini adalah selembar karton yang berwarna gelap, kantong plastik ukuran 1 kilo, kertas krep merah, orange, bisa ditambahkan kuning, stapler, gunting, sedotan, dan juga pensil. Pertama-tama kita melipat kartonnya menjadi 2. Kemudian kita menggambar bentuk api di karton ini. Kalau sudah jadi, nanti kita gunting bentuk api yang sudah kita gambar tadi. Karton yang sudah digunting nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, kertas krep ini kita potong seperti ini. Kita gunting ya. Tipis-tipis seperti ini. Begitu juga dengan warna yang lainnya ya, yang orange dan yang kuning kalau ada. Kita butuh sekitar seperti ini yang sudah digunting, lalu kita masukkan ke kantong plastik yang tadi sudah kita siapkan. Seperti ini. Plastik yang sudah berisi potongan krep ini kita masukkan di antara lipatan karton. Kita pasin ujungnya. Kemudian kita staples ya.
Nanti potongan plastik yang berlebih ini kita bisa gunting. Jadi seperti ini ya. Masukkan sedotan ke dalam plastik dan mulai meniup. Kita akan melihat seperti api yang sedang menyala. Ini akan mengingatkan kita pada api yang dinyalakan Tuhan untuk membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia. Sekaligus meyakinkan kita bahwa Allah selalu ada untuk memberi pertolongan pada yang percaya kepadanya. Selamat mencoba. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang setia, yang hanya percaya kepadamu sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan maha kuasa. Tuhan berkati kami, juga papa mama, opa oma, kakak adik, sehingga kami semua boleh sehat selalu. Tuhan dengarlah doa kami ini. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.